Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosodipuro dan cabang-cabang. Kita bersyukur pagi ini oleh sebab kita boleh bangun dari tempat tidur masing-masing dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga kami dapat menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati dan sertai kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pagi ini judul renungan singkat yaitu pentingnya hidup dalam kesucian. Bila mana kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu penting kita dapat menghidupkan akan satu kehidupan yang suci di hadapan Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita lihat judul atau perikop di sana yaitu nasihat supaya hidup kudus. Jadi di dua ayat yang tadi kita sudah baca, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melakukan apa yang benar, apa yang kudus, atau apa yang suci. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, tetapi menolak akan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pentingnya hidup dengan selalu menjaga kesucian dan kekudusan, karena dengan selalu menjaga kekudusan berarti kita semua sedang terus-menerus belajar hidup menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Nah, suami istri harus saling mengasihi dan tidak melakukan akan kecemaran-kecemaran, tetapi setia untuk menjaga akan kesucian atau kekudusan perkawinan di dalam rumah tangga. Begitu juga orang-orang muda, anak-anak muda harus menjaga hidupnya untuk tidak melakukan akan hubungan di luar nikah sebelum diberkati atau disahkan melalui pemberkatan di gereja dan secara hukum negara. Nah, saudara-saudaraku, tujuannya supaya setiap kita bisa menjaga kekudusan, supaya setiap kita betul-betul memahami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu, yaitu melalui karya Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup taat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu sangat penting tentunya kita hidup dalam kesucian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah pengalaman daripada Rasul Paulus, di mana memberikan akan
satu pelajaran penting bagi jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan tentunya Rasul Paulus ketika dia melakukan akan tindakan-tindakan yang tidak benar, apalagi melanggar akan kekudusan, yang muncul adalah rasa takut. Bahkan dikatakan bahwa hati berdebar-debar, dan itu bukti karena Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya mengingatkan akan Rasul Paulus, dan itu yang dia rasakan di dalam kehidupan pelayanannya sebagai seorang rasul. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kiranya setiap saat kita semua selalu diingatkan dan peka oleh kuasa daripada Roh Kudus ketika untuk selalu hidup menjaga akan kekudusan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah sepanjang hari ini khususnya kita dapat hidup benar, menjaga akan diri kita dengan suci, dengan kudus, sehingga orang lain dapat melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan akhirnya mereka juga bisa terpanggil untuk percaya dan mengikuti akan kebenaran daripada Yesus Kristus. Biarlah teladan yang saudara dan saya lakukan boleh menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka juga akan hidup di dalam kesucian untuk lebih setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya berkat surga menyertai kita sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.